Alkisah. Pada zaman dahulu kala, di sebuah desa terpencil yang bernama Desa Waringin, hidup mengalir tenang seperti sungai yang membela persawahan hijau di kaki gunung yang berkabut. Desa ini terkenal dengan tanahnya yang subur dan penduduknya yang memegang teguh adat istiadat leluhur, di mana setiap pagi suara ayam berkokok bersahutan dengan bunyi lesung yang ditumbuk oleh para wanita tangguh. Di tengah desa yang asri itu, berdiri sebuah rumah joglo tua yang dahulunya sangat megah, dengan tiang-tiang penyangga dari kayu jati pilihan, yang kini warnanya mulai memudar dimakan usia dan cuaca. Rumah itu milik keluarga Raden Sastro, sebuah keluarga yang dulu disegani karena kekayaan dan tanahnya yang luas. Namun kini sisa-sisa kejayaan itu perlahan mulai runtuh, seiring berjalannya waktu yang tak kenal ampun. Di dalam rumah besar yang mulai rapuh itu, tinggallah seorang menantu perempuan bernama Sari. Sosok wanita yang sederhana, pendiam, dan selalu menundukkan pandangannya sebagai tanda hormat kepada yang lebih tua. Sari adalah istri dari Aryo, putra tunggal keluarga tersebut yang memiliki hati baik, namun seringkali tidak berdaya menghadapi dominasi ibunya sendiri yang keras. Sari bukanlah keturunan ningrat ataupun anak saudagar kaya raya. Ia hanyalah seorang gadis desa biasa yang dinikahi Aryo karena kecantikan budi pekertinya yang halus. Namun hal inilah yang menjadi sumber penderitaan batinnya setiap hari di rumah tersebut. Bagi Sari, rumah joglo ini bukan sekadar bangunan kayu, melainkan tempat ia mengabdi dengan tulus. Meskipun setiap sudut rumah itu menyimpan gema kata-kata tajam yang sering dilontarkan kepadanya setiap pagi. Bahkan sebelum matahari menampakkan sinar emasnya di ufuk timur dan embun masih memeluk erat dedaunan, Sari sudah bangun untuk memulai rutinitasnya yang tak pernah putus. Dengan langkah pelan agar tidak membangunkan seisi rumah, ia menuju sumur tua di belakang rumah, menimba air yang dingin menusuk tulang untuk mengisi gentong-gentong di dapur dan kamar mandi. Suara kerek timba yang beradu dengan dinding sumur menjadi musik pembuka harinya, diiringi oleh desau angin pagi yang menyelinap masuk melalui celah-celah dinding anyaman bambu dapur. Ia menyalakan tungku kayu bakar, meniup baranya hingga menyala, menyiapkan air panas untuk mandi ibu mertuanya, Nyai Ratih, dan kakak iparnya, Laras, yang masih terlelap dalam mimpi indah mereka di atas kasur yang empuk. Nyai Ratih adalah wanita parubaya yang masih menyisakan garis-garis kecantikan masa muda, namun wajahnya kini lebih sering ditekuk oleh rasa tidak puas terhadap keadaan ekonomi keluarga yang kian merosot. Ia selalu mengenakan kebaya yang meskipun sudah lama, tetap ia jaga agar terlihat mewah, lengkap dengan selendang batik yang disampirkan di bahu dengan gaya angkuh. Ketika Nyai Ratih bangun dan melangkah ke ruang tengah, hal pertama yang ia cari bukanlah kehangatan sapaan, melainkan celah kesalahan yang mungkin diperbuat oleh menantunya. Dengan tatapan tajam, ia akan memeriksa meja makan, menyapu debu imajiner di kursi kayu, dan berdeham keras sebagai tanda bahwa sang penguasa rumah telah terjaga dan siap memberikan titah. Pagi itu, seperti pagi-pagi sebelumnya, Sari menyajikan sarapan sederhana berupa nasi jagung, sayur lodeh, dan tempe goreng yang masih hangat. Aroma bumbunya memenuhi ruangan dapur yang sempit, namun bersih. Namun, ketika Nyai Ratih duduk di kursi utamanya dan melihat hidangan tersebut, ia mendengus kasar seolah makanan itu tidak layak masuk ke dalam perutnya yang terbiasa dengan kemewahan masa lalu. Hanya ini lagi. Sari, bertahun-tahun kau menjadi menantu di rumah ini, tapi tidak ada satupun perubahan yang kau bawa, ucap Nyai Ratih dengan nada dingin yang menusuk hati. Matanya menatap nanar pada piring seng di hadapannya. Ia melanjutkan keluhannya tentang betapa malangnya nasib Aryo menikahi perempuan yang tidak membawa harta sepeser pun sebagai bekal memajukan keluarga. Tidak lama kemudian, Laras, kakak perempuan Aryo yang janda, dan kembali tinggal di rumah ibunya, keluar dari kamar dengan wajah yang masih mengantuk dan rambut yang belum disisir rapi.
Laras memiliki sifat yang setali tiga uang dengan ibunya. Ia sangat memuja materi dan sering membanding-bandingkan kehidupan mereka dengan tetangga yang lebih kaya. Melihat menu sarapan yang sederhana, Laras langsung mencibir sambil mengambil tempe dengan enggan. Lihatlah tetangga sebelah. Menantu mereka baru saja membelikan gelang emas untuk mertuanya. Sedangkan kita makan enak saja susah karena ada orang yang cuma bisa menghabiskan beras. Kata-kata itu sengaja diucapkan keras-keras agar Sari mendengarnya dengan jelas. Meskipun Sari sedang sibuk mengelap meja di sudut ruangan, Sari mendengar semua hinaan itu dengan telinga yang seolah sudah kebal. Namun hatinya tetap terasa perih seperti tersayat, sembilu yang tajam setiap kali kata miskin terlontar dari mulut mereka. Ia tidak pernah menjawab. Bukan karena ia takut atau bodoh, melainkan karena ia memegang teguh ajaran orang tuanya untuk selalu menghormati suami dan keluarganya. Seburuk apapun perlakuan mereka, ia hanya mengangguk pelan, menyembunyikan air mata yang mendesak ingin keluar, dan melanjutkan pekerjaannya mencuci piring kotor bekas makan mereka. Tangan-tangannya yang kasar karena kerja keras menjadi saksi bisu, betapa ia telah mengorbankan masa mudanya untuk melayani keluarga yang tidak pernah menghargai kehadirannya sedikitpun. Aryo, sang suami, duduk di antara ibu dan kakaknya dengan wajah yang serba salah. Ia mencintai Sari, namun nyalinya terlalu kecil untuk membela istrinya di hadapan ibunya yang dominan. Ia hanya bisa menunduk, mengunyah makanannya dengan cepat agar bisa segera pergi ke ladang, tempat di mana ia bisa melarikan diri dari suasana rumah yang mencekam. Sesekali ia melirik Sari dengan pandangan meminta maaf. Namun pandangan itu tidak cukup untuk menghapus luka yang ditorehkan oleh kata-kata ibunya. Aryo tahu betapa rajinnya Sari, betapa tulusnya istrinya merawat rumah tua ini. Namun ia terjebak dalam rasa hormat yang salah tempat kepada orang tuanya, membiarkan ketidakadilan terus terjadi di bawah atap rumahnya sendiri. Matahari mulai meninggi, menyinari halaman rumah yang luas. Namun gersang karena pohon-pohon buah sudah lama ditebang dan dijual kayunya oleh mendiang ayah mertua demi menutupi hutang. Sari beralih ke halaman, menyapu guguran daun kering dengan sapu lidi. Suaranya serok-serok berirama memecah keheningan pagi, desa yang mulai sibuk. Tetangga yang lewat kadang menyapa Sari dengan ramah. Mereka tahu betapa baiknya menantu Nyai Ratih itu. Dan seringkali mereka berbisik-bisik di belakang tentang betapa kejamnya perlakuan keluarga itu terhadap Sari. Namun, Sari selalu membalas sapaan mereka dengan senyum tulus. Tidak pernah sekalipun ia menceritakan keburukan mertuanya kepada orang luar. Ia menyimpan aib keluarga itu rapat-rapat di dalam hatinya. Di sudut halaman belakang, terdapat sebuah bangunan kecil bekas gudang padi yang kini sudah jarang digunakan. Tempat itu menjadi satu-satunya tempat perlindungan bagi Sari ketika hatinya sedang gundah. Di sana, tersembunyi di balik tumpukan karung-karung bekas dan peralatan tani yang rusak, terdapat sebuah alat tenun tua warisan neneknya yang ia bawa diam-diam saat menikah dulu. Tidak ada yang peduli dengan gudang itu. Nyai Ratih dan Laras terlalu malas untuk melangkahkan kaki ke area belakang yang kotor, sehingga Sari bisa bebas berada di sana. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di sana dengan alasan merapikan gudang atau mencari kayu bakar. Padahal tangannya yang terampil sedang menari-nari di antara benang-benang halus. Siang itu, cuaca sangat panas. Udara terasa gerah membuat siapa saja enggan untuk beraktivitas di luar rumah. Namun Sari tetap sibuk menjemur pakaian di tali jemuran bambu. Keringat membasahi kening dan punggungnya, membuat kebaya lusuhnya menempel di kulit. Namun, ia tidak mengeluh sedikitpun meski lelah mendera seluruh tubuhnya. Dari jendela kamar, Laras memperhatikan Sari dengan tatapan meremehkan, sambil mengipas-ngipaskan kipas anyaman. Lihat dia, Bu. Persis seperti pembantu. Memang sudah takdirnya menjadi orang susah. Kulitnya makin hitam saja terkena matahari. Nyai Ratih yang sedang memijat kakinya hanya menimpali dengan dengusan setuju.
Biarkan saja. Setidaknya dia berguna untuk mengurus pekerjaan kasar. Kalau tidak ada dia, siapa yang mau mencuci baju-baju kotormu itu? Sari tahu ia sedang dibicarakan. Telinganya cukup tajam untuk menangkap suara-suara sumbang yang terbawa angin. Namun ia memilih untuk fokus pada cucian di hadapannya. Ia memeras kain jarik dengan kuat, seolah memeras segala kekecewaan yang ada di dadanya. Lalu mengibaskannya dengan sentakan keras sebelum menjemurnya agar rapi. Dalam hatinya, Sari memiliki sebuah rencana besar. Sebuah rahasia yang ia jaga dengan nyawanya. Sebuah harapan bahwa suatu hari nanti ia bisa mengangkat derajat suaminya dan membuktikan bahwa ia bukan sekadar benalu. Ia teringat pada pesan mendiang ibunya sebelum meninggal, bahwa kesabaran adalah emas yang murni. Dan orang yang sabar akan menuai hasil yang manis pada waktunya. Keyakinan itulah yang membuatnya bertahan. Menjelang sore, ketika pekerjaan rumah tangga sedikit mereda, Sari meminta izin kepada mertuanya untuk pergi ke sungai mencari kangkung liar dan pakis untuk makan malam. Nyai Rati mengizinkan dengan syarat Sari tidak boleh lama-lama dan harus segera pulang sebelum gelap untuk menyiapkan lampu-lampu minyak. Sari mengangguk patuh, mengambil bakul bambunya, dan berjalan menyusuri jalan setapak desa yang berbatu. Namun tujuannya bukanlah sekadar mencari sayuran. Di tepi sungai yang sepi, di bawah rimbunnya pohon beringin tua, ia bertemu dengan seorang pedagang perantara kepercayaan yang datang dari kota jauh. Seseorang yang selama ini menjadi jembatan bagi karya-karya rahasianya. Pedagang itu, seorang pria tua bernama Pak Darmo, menyambut Sari dengan penuh hormat. Berbeda jauh dengan perlakuan yang ia terima di rumahnya sendiri. "Nden Ayu Sari, pesanan bulan lalu sudah sampai ke tangan pembeli utama di keraton." Mereka sangat puas dengan kehalusan tenunan Den Ayu, bisik Pak Darmo sambil menyerahkan sebuah kantong kain kecil yang berat. Sari menerimanya dengan tangan gemetar. Kantong itu berisi kepingan uang perak dan emas. Hasil jerih payahnya menenun kain-kain songket dan batik tulis berkualitas tinggi di gudang belakang setiap malam. Ia tidak pernah menggunakan uang itu untuk membeli baju baru atau perhiasan agar tidak menimbulkan kecurigaan. Ia menabungnya sedikit demi sedikit di sebuah tempat yang tak terduga. "Terima kasih, Pak Darmo. Tolong simpan rahasia ini seperti biasa. Jangan sampai ada orang desa atau keluarga saya yang tahu bahwa sayalah pembuat kain itu." Pinta Sari dengan nada memohon yang tulus. Pak Darmo mengangguk mengerti. Ia sangat kagum pada keteguhan hati wanita muda ini yang memilih hidup dalam kesederhanaan padahal memiliki bakat yang luar biasa mahal. Sari kemudian bergegas mencari sayuran di pinggir sungai, agar bakulnya terlihat penuh saat pulang. Menyamarkan tujuan utamanya bertemu Pak Darmo. Ia memetik pucuk-pucuk kangkung yang segar. Hatinya terasa sedikit lebih ringan, mengetahui tabungannya semakin bertambah demi tujuan mulia, menyelamatkan kehormatan keluarga suaminya kelak. Saat Sari kembali ke rumah, langit sudah mulai berubah warna menjadi jingga kemerahan. Pertanda senja telah tiba, dan burung-burung mulai kembali ke sarangnya. Ia melihat Mbok Darmi, satu-satunya pelayan tua yang masih setia di keluarga itu, meski jarang dibayar, sedang menyapu teras depan dengan wajah cemas. Mbok Darmi adalah satu-satunya orang di rumah itu yang menaruh belas kasihan pada Sari. Ia sering membantu Sari secara diam-diam dan memberinya makanan tambahan. "Duk Sari, cepatlah masuk." Nyai sedang marah-marah lagi karena atap di ruang tamu bocor setelah hujan sebentar tadi siang. Bisik Mbok Darmi memperingatkan dengan suara gemetar. Sari segera masuk ke dalam, meletakkan bakul sayurannya di dapur, dan berlari menuju ruang tamu di mana Nyai Ratih sedang berdiri berkacak pinggang menunjuk-nunjuk noda air di lantai. "Kau ini bagaimana mengurus rumah lihat? Atap ini bocor, kalau tamu datang. Di mana muka kita mau ditaruh rumah ini?" Semakin hari semakin mirip kandang kambing, bentak Nyai Ratih begitu melihat Sari. Sari segera mengambil kain pel dan ember untuk membersihkan genangan air.
sambil memohon maaf dengan suara lirih. "Maafkan saya, Bu. Nanti akan saya minta Kang Aryo untuk membetulkan gentengnya besok pagi." Laras yang duduk di sofa hanya tertawa mengejek. "Aryo, suamimu itu membetulkan kandang ayam saja tidak becus. Apalagi atap rumah tinggi begini." Malam pun turun menyelimuti desa Waringin. Lampu-lampu minyak tanah mulai dinyalakan, memberikan cahaya remang-remang yang menciptakan bayangan panjang di dinding kayu rumah joglo. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang mencekam. Hanya denting sendok beradu piring yang terdengar. Sesekali diselingi suara jangkrik dari luar. Nyai Ratih tampak tidak bernafsu makan. Pikirannya dipenuhi oleh keinginan untuk memperbaiki rumah dan membeli barang-barang baru agar tidak kalah saing dengan kerabatnya di kota. Tiba-tiba ia meletakkan sendoknya dengan kasar. "Aku sudah memutuskan. Kita harus mencari uang dalam jumlah besar secepatnya. Aku tidak mau hidup dalam kubangan kemiskinan dan rasa malu seperti ini terus-menerus." Aryo yang sedang minum tersedak pelan. Ia menatap ibunya dengan tatapan bertanya-tanya, namun takut untuk bersuara. Sementara Laras tampak antusias menunggu kelanjutan ucapan ibunya. "Ina Rabu kumpurin, imburin. Tanah di sebelah selatan desa. Tanah warisan kakekmu yang paling luas itu. Kurasa sudah saatnya kita lepas. Jika ada penawar yang berani bayar tinggi," ucap Nyai Ratih dengan mata berbinar, membayangkan tumpukan uang. Sari yang mendengar itu terkejut bukan main. Tangannya yang memegang gelas terhenti di udara. Jantungnya berdegup kencang karena tanah itu adalah tanah pusaka yang seharusnya dijaga turun-temurun. Ia ingin sekali menyela, mengingatkan bahwa menjual tanah leluhur adalah pantangan besar. Namun ia sadar posisinya tidak memungkinkan ia untuk berbicara. "Tapi Bu, itu kan tanah pusaka." Aryo akhirnya memberanikan diri membuka suara. Meski sangat pelan dan ragu-ragu, mencoba mengingatkan ibunya akan amanat leluhur. Nyai Ratih langsung memotong dengan nada tinggi. "Pusaka tidak bisa dimakan. Aryo, pusaka tidak bisa membetulkan atap bocor ini. Pusaka tidak bisa membelikan istrimu baju yang layak, agar tidak memalukan keluarga Laras." Segera menimpali, mendukung ibunya sepenuh hati. "Benar kata ibu, Mas Aryo. Daripada tanah itu nganggur cuma tumbuh ilalang, lebih baik jadi uang. Kita bisa renovasi rumah, beli perhiasan, dan hidup senang." Sari menunduk semakin dalam. Ia merasakan kesedihan yang mendalam bukan untuk dirinya, tapi untuk nasib keluarga ini yang rela menukar kehormatan leluhur demi kesenangan sesaat. Ia tahu bahwa jika tanah itu dijual, maka habislah sudah sisa-sisa peninggalan keluarga Sastro, dan mereka akan benar-benar kehilangan jati diri. Namun, di balik diamnya, otak Sari berputar cepat. Ia menghitung kembali jumlah tabungan yang ia miliki di dalam peti besinya yang tersembunyi. Apakah sudah cukup? Apakah waktunya sudah tepat? Ia berdoa dalam hati agar Tuhan memberikan jalan keluar sebelum tanah itu jatuh ke tangan orang yang salah. Setelah makan malam selesai dan semua pekerjaan dapur beres, Sari masuk ke kamarnya yang sederhana. Aryo sudah tertidur lelap karena kelelahan bekerja di sawah seharian. Sari duduk di tepi ranjang, menatap wajah suaminya yang damai, namun terlihat guratan beban hidup di keningnya. Ia berjanji dalam hati, ia akan melindungi suaminya dan rumah ini dengan caranya sendiri. Cara yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Dengan langkah hati-hati, ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari bawah lemari. Membukanya sedikit untuk melihat kilauan isinya di bawah sinar lampu templok yang redup. Ini baru permulaan dari badai yang akan datang. Sari tahu bahwa ketenangannya selama ini hanyalah persiapan untuk menghadapi gelombang besar yang akan menghantam rumah tangga dan keluarga besar ini. Ia menutup kotak itu kembali, menyembunyikannya dengan rapi, lalu memadamkan lampu, membiarkan kegelapan malam memeluknya dalam keheningan. Di luar, angin malam berhembus kencang menggoyangkan pepohonan.
Seolah alam pun ikut merasakan kegelisahan yang sedang melanda penghuni rumah joglo tua itu. Esok hari akan menjadi hari yang panjang. Dan Sari harus menyiapkan mental serta tenaganya lebih kuat dari sebelumnya. Berita tentang rencana penjualan tanah pusaka keluarga Raden Sastro menyebar dengan kecepatan yang mengerikan. Lebih cepat daripada api yang melalap jerami kering di musim kemarau panjang. Angin pagi seolah membawa bisik-bisik tetangga dari satu rumah ke rumah lain. Dari sumur tempat mencuci hingga ke pasar desa yang ramai oleh transaksi jual beli. Orang-orang desa mulai memandang rumah joglo tua itu dengan tatapan campur aduk. Ada yang merasa kasihan karena jatuhnya wibawa keluarga terpandang. Namun tak sedikit pula yang menatap dengan rasa iri dengki, menunggu kehancuran total mereka. Di warung kopi, para lelaki tua menggelengkan kepala sambil menghisap rokok kretek mereka. Menyayangkan keputusan Nyai Ratih yang dianggap gelap mata oleh harta duniawi. Melupakan amanat leluhur yang melarang penjualan tanah inti, kecuali dalam keadaan hidup dan mati yang tak terelakkan. Di dalam rumah itu sendiri, suasana berubah menjadi gelisah, namun dipenuhi antusiasme yang salah arah. Terutama bagi Nyai Ratih dan putri kesayangannya. Laras. Wajah Nyai Ratih yang biasanya masam kini tampak berseri-seri seolah ia baru saja memenangkan lotre. Bibirnya tak henti-hentinya menyunggingkan senyum licik setiap kali membayangkan tumpukan uang yang akan segera ia genggam. Ia mulai sibuk membongkar lemari pakaian lamanya. Mencari kain-kain terbaik untuk dikenakan saat menyambut calon pembeli nanti. Ingin menunjukkan sisa-sisa kebangsawanan yang sebenarnya sudah keropos. Laras. Lihatlah kain sutra ini. Masih bagus bukan nanti kalau uang tanah itu cair. Kita akan beli lusinan yang baru dari kota. Yang warnanya lebih cerah dan motifnya lebih modern. Celotehnya riang kepada Laras yang sedang mematut diri di depan cermin retak. Laras pun tak kalah hebohnya. Ia sudah menyusun daftar panjang barang-barang yang ingin ia beli. Mulai dari perhiasan emas, perabot rumah tangga baru, hingga rencana liburan ke kota besar yang selama ini hanya ia dengar dari cerita orang. Dengan nada sombong, ia berkata kepada Sari yang sedang mengepel lantai di dekatnya. "Hei Sari, kau harus bekerja lebih giat membersihkan rumah ini. Sebentar lagi akan datang tamu agung. Orang kaya raya yang akan mengubah nasib kita. Jangan sampai ada debu sedikit pun yang menempel di kursi tamu. Atau kau akan tahu akibatnya." Sari hanya mengangguk patuh tanpa suara. Terus menggosok lantai kayu jati itu hingga mengkilap. Hatinya miris melihat tingkah pola kakak ipar dan mertuanya yang seolah lupa daratan. Tak lama kemudian, datanglah seorang perantara tanah bernama Pak Broto. Seorang lelaki bertubuh tambun dengan kumis melintang yang terkenal licin, lidahnya di seluruh penjuru desa. Pak Broto datang membawa kabar bahwa ada seorang saudagar kaya dari kota bernama Tuan Hendra yang sangat tertarik dengan lokasi tanah keluarga Sastro untuk dijadikan gudang penyimpanan hasil bumi. Dengan gaya bicara yang manis dan penuh tipu daya, Pak Broto mulai memuji-muji Nyai Ratih. "Aduh, Nyai semakin tua semakin cantik saja. Pantaslah keluarga ini selalu diberkahi." Tuan Hendra sangat serius. Beliau berani menawar dengan harga yang fantastis untuk ukuran desa ini. Asalkan tanah itu bisa segera dikosongkan secepatnya setelah pembayaran lunas. Nyai Ratih yang sudah terbuai oleh pujian dan iming-iming harta, langsung menyuruh Sari menyuguhkan teh manis dan pisang goreng terbaik untuk tamu istimewa tersebut. Seolah Pak Broto adalah raja, Sari bergegas ke dapur. Tangannya cekatan menyiapkan hidangan. Namun telinganya tetap waspada mendengarkan percakapan di ruang tamu yang semakin memanas. Ia mendengar Pak Broto menyebutkan angka penawaran yang memang terdengar besar bagi orang awam. Namun Sari tahu betul bahwa harga itu sebenarnya jauh di bawah nilai pasar tanah tersebut yang sangat subur dan strategis. Ini perampokan terselubung. Bacing Sari, Jerong. Menyadari bahwa ketidaktahuan mertuanya tentang harga tanah sedang dimanfaatkan habis-habisan oleh makelar licik itu demi keuntungan pribadi, Aryo, yang baru pulang dari sawah dengan pakaian berlumpur,
Terkejut melihat kehadiran Pak Broto dan ibunya yang sedang tertawa lebar membicarakan penjualan tanah, ia berdiri mematung di ambang pintu. Hatinya terasa sesak, melihat bagaimana tanah warisan ayahnya diperlakukan seperti barang dagangan murah di pasar loak. Nyai Rati yang melihat Aryo justru memanggilnya dengan nada memerintah. "Aryo, kemari kau dengarkan kabar baik ini. Pak Broto bilang Tuan Hendra setuju membeli tanah selatan. Akhirnya kita akan kaya raya lagi. Kau tidak perlu lagi mencangkul di sawah seperti kerbau. Kita bisa hidup enak dari hasil penjualan itu." Aryo menunduk. Tangannya mengepal kuat di sisi tubuhnya. Ia ingin berteriak menolak. Tapi lidahnya terasa keluh di hadapan dominasi ibunya. Sari keluar membawa nampan berisi teh hangat. Ia meletakkannya di meja dengan sangat hati-hati. Lalu mundur perlahan. Berdiri di dekat tiang penyangga. Matanya menatap suaminya dengan penuh kasih sayang dan dukungan moral. Ia melihat penderitaan di mata Aryo. Rasa ketidakberdayaan seorang lelaki yang merasa gagal melindungi warisan leluhurnya. Dan itu membuat tekad Sari semakin membaja untuk bertindak. Pak Broto menyeruput tehnya dengan bunyi berisik yang menyebalkan. Lalu berkata, "Nah, Mas Aryo, sebagai kepala keluarga, tanda tanganmu nanti sangat dibutuhkan. Ini kesempatan emas. Jarang ada orang kota mau beli tanah di desa sepi begini dengan harga tinggi." Aryo hanya bergumam pelan, "Nanti saya pikirkan." Yang langsung disambar oleh bentakan ibunya. "Tidak ada yang perlu dipikirkan, kau harus setuju." Malam harinya, suasana di rumah itu terasa semakin mencekam. Seolah ada badai besar yang sedang menahan napas sebelum menghantam dengan kekuatan penuh. Mbok Darmi, pelayan tua yang setia, memberanikan diri mendekati Nyai Rati yang sedang bersantai di balai-balai sambil menghitung hari. Dengan suara gemetar karena takut namun didorong oleh rasa tanggung jawab. Mbok Darmi berbisik, "Nyai, mohon ampun beribu ampun. Hamba hanya ingin mengingatkan pesan almarhum Raden Sastro dulu. Tanah selatan itu adalah tanah keramat. Jantung dari keluarga ini. Jika dijual, takutnya akan ada balak atau kesialan yang menimpa anak cucu. Mohon dipikirkan kembali." "Nyai." Mbok Darmi menunduk dalam-dalam. Berharap tuannya mau mendengarkan nasihat orang tua. Namun, reaksi Nyai Ratih justru meledak seperti gunung berapi. Matanya melotot marah. Tangannya menunjuk wajah keriput Mbok Darmi dengan kasar. "Lancang sekali kau. Darmi, kau itu cuma pembantu. Tahu apa tentang urusan keluarga ini? Jangan bawa-bawa tahayul kuno untuk menakut-nakutiku. Kau pikir hantu leluhur bisa membelikan beras, bisa memperbaiki genteng bocor? Kalau kau tidak suka dengan keputusanku, kau boleh pergi dari rumah ini sekarang juga." Hardik Nyai Rati dengan suara menggelegar yang terdengar hingga ke dapur. Mbok Darmi mundur dengan wajah pucat pasi. Air mata menggenang di pelupuk matanya yang rabun. Ia merasa gagal menjaga amanat tuannya yang telah tiada. Sari yang mendengar keributan itu, segera menarik Mbok Darmi ke dapur. Menenangkannya dengan segelas air putih dan usapan lembut di punggung wanita tua itu. "Sudah, Mbok. Jangan dimasukkan ke hati. Ibu sedang gelap mata. Percuma dinasihati sekarang." Bisik Sari menenangkan. Mbok Darmi menatap Sari dengan tatapan putus asa. "Nduk, tanah itu nyawa keluarga ini. Kalau hilang, habis, sudah riwayat kita. Kasihan Nak Aryo. Dia akan kehilangan pijakan." Sari tersenyum misterius. Sebuah senyum yang jarang ia perlihatkan. Lalu berbisik sangat pelan di telinga Mbok Darmi. "Tenanglah, Mbok. Gusti Allah tidak tidur. Saya tidak akan membiarkan tanah itu jatuh ke tangan orang asing. Mbok percaya saja pada saya. Tapi tolong, jangan bilang siapa-siapa." Sementara itu, Lara semakin menjadi-jadi. Ia mulai memilah-milah perabot lama yang dianggapnya rongsokan untuk dibuang atau dibakar.
menggantikannya dengan khayalan perabot baru. Ia masuk ke kamar Sari tanpa permisi, melihat-lihat sekeliling dengan tatapan jijik. Lalu berkata, "Hei Sari, kalau nanti rumah ini direnovasi, kamarmu ini akan kujadikan gudang sepatu. Kau dan Aryo bisa pindah ke paviliun belakang dekat dapur. Toh kalian sudah terbiasa hidup susah, kan? Tidak pantas kamar utama ditempati oleh orang yang tidak menyumbang uang sepeser pun." Kata-kata itu sangat menyakitkan, merendahkan harga diri Sari sebagai istri sah pemilik rumah. Namun Sari hanya menjawab singkat, "Baik, Mbak Laras. Terserah Mbak saja." Sambil melipat baju suaminya dengan rapi. Di kamar tidur mereka yang sempit dan pengap, Aryo duduk termenung di tepi ranjang. Wajahnya tertunduk lesu di antara kedua telapak tangannya, seolah memikul beban dunia. Sari mendekatinya, duduk di sampingnya, dan meletakkan tangannya di bahu suaminya yang tegang, menyalurkan kehangatan dan kekuatan. "Mas, jangan terlalu bersedih. Rezeki, jodoh, dan maut sudah ada yang mengatur. Tanah itu memang berharga, tapi kesehatan dan ketenangan hatimu jauh lebih penting bagi saya." Hibur Sari dengan lembut. Aryo menoleh, matanya berkaca-kaca. "Maafkan aku, Sari. Aku suami yang tidak berguna. Aku tidak bisa melindungimu dari hinaan ibu dan Mbak Laras. Dan sekarang aku pun tak mampu melindungi tanah peninggalan Bapak. Aku merasa gagal sebagai laki-laki." Sari menggeleng kuat, menatap mata suaminya lekat-lekat, menyiratkan keyakinan yang teguh. "Tidak, Mas. Kamu bukan orang gagal. Kamu suami yang baik, sabar, dan pekerja keras. Jangan menyerah dulu, Mas. Kadang jalan keluar datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Mas harus kuat. Kalau Mas lemah, siapa yang akan memimpin keluarga ini?" Nanti Aryo merasa sedikit terhibur mendengar ucapan istrinya. Meskipun ia tidak mengerti dari mana Sari memiliki optimisme sebesar itu di tengah situasi yang begitu terjepit. Ia memeluk istrinya erat. Satu-satunya pelabuhan damai yang ia miliki di tengah badai keserakahan keluarganya sendiri. Keesokan harinya, persiapan menyambut kedatangan Tuan Hendra untuk inspeksi terakhir sebelum akad jual beli dilakukan secara besar-besaran. Nyai Ratih memaksa Sari bekerja 2 kali lipat lebih keras. Membersihkan halaman depan, memotong rumput liar, hingga mengelap kaca jendela yang tinggi. Laras hanya duduk-duduk di teras sambil memberi komando. "Itu di sebelah sana masih kotor. Sari gosok yang kuat. Jangan malas." Sari menahan lelah dan panas matahari yang menyengat kulit. Keringat bercucuran membasahi tubuhnya. Namun ia tidak mengeluh. Di sela-sela pekerjaannya, ia menyempatkan diri berlari ke gudang belakang, memeriksa kembali peti harta karunnya, memastikan semuanya aman dan siap untuk saat yang tepat. Ketegangan memuncak ketika Nyai Ratih tiba-tiba berjalan menuju halaman belakang dan menunjuk gudang tua tempat Sari biasa menenun. Gudang reot ini merusak pemandangan Sari. Aryo bongkar gudang ini sekarang juga Tuan Hendra pasti tidak suka melihat tumpukan kayu busuk di belakang rumah mewahnya nanti. "Cepat hancurkan dan bakar saja kayunya," perintah Nyai Ratih tanpa ampun. Jantung Sari seolah berhenti berdetak. Gudang itu adalah tempat kerjanya, tempat alat tenunnya, dan tempat ia menyimpan semua kain-kain berharganya. Jika gudang itu dibongkar sekarang, rahasianya akan terbongkar sebelum waktunya, dan rencananya bisa berantakan total. Dengan napas memburu, Sari memberanikan diri menghadang langkah mertuanya. "Bu, jangan. Tolong jangan dibongkar sekarang." Nyai Ratih melotot kaget. "Apa kau bilang kau berani melawanku?" Sari berpikir cepat, mencari alasan yang masuk akal. "Bukan begitu, Bu. Di dalam gudang itu banyak kayu jati tua yang sangat kering. Sayang kalau dibakar percuma." "Itu
Itu persiapan kayu bakar untuk memasak hidangan besar syukuran nanti. Kalau dibongkar sekarang, kita akan kesulitan mencari kayu bakar yang bagus saat acara besar. Biarkan saja sampai acara selesai. Bu, demi kelancaran pesta ibu, Sari berbohong demi menyelamatkan alat tenunnya. Berharap keserakahan mertuanya akan pesta pora bisa menjadi penyelamat. Nyai Ratih terdiam sejenak, menimbang-nimbang ucapan menantunya. Bayangan tentang pesta syukuran mewah dengan makanan berlimpah membuatnya luluh sedikit. Benar juga katamu. Kita butuh banyak kayu bakar untuk memasak daging sapi dan kambing nanti. Baiklah, biarkan gudang busuk itu berdiri beberapa hari lagi. Tapi ingat, begitu uang cair dan pesta selesai, ratakan dengan tanah. Sari menghela napas lega yang panjang. Kakinya terasa lemas saking tegangnya. Ia berhasil membeli waktu sedikit lagi. Namun ancaman itu semakin nyata di depan mata. Malam itu, Sari tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat jendela kamar, menatap bulan sabit yang menggantung di langit gelap. Ia tahu bahwa esok atau lusa, Tuan Hendra akan datang. Dan saat itulah nasib tanah ini akan ditentukan di atas kertas bermaterai. Ia mengeluarkan sebuah buku kecil catatan keuangannya, menghitung ulang angka-angka yang tertera di sana dengan teliti di bawah sinar lampu minyak. Jumlahnya sudah cukup untuk membeli tanah itu. Bahkan lebih dari cukup untuk membungkam kesombongan Nyai Ratih dan Laras. Namun, ia harus memainkan perannya dengan hati-hati. Ia tidak boleh gegabah agar tidak dituduh mencuri atau melakukan pesugihan. Desa Waringin terlelap dalam keheningan malam. Namun, di dalam rumah joglo itu, berbagai kepentingan dan emosi bergolak hebat. Nyai Ratih bermimpi tentang emas berlian. Laras bermimpi tentang hidup sosialita. Aryo bermimpi tentang ketenangan yang hilang. Dan Sari tidak bermimpi. Ia sedang menyusun strategi perang. Perang tanpa kekerasan. Perang untuk merebut kembali martabat yang telah lama diinjak-injak. Ia membelai kain tenun yang sedang ia kerjakan. Sebuah kain bermotif teruntum yang melambangkan cinta yang tumbuh kembali. Berharap kain ini akan menjadi saksi bisu kebangkitan keluarganya. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, membawa sinar harapan baru atau justru awal dari kehancuran. Tergantung siapa yang memenangkan pertarungan hari ini. Ayam jantan berkokok lantang, membangunkan para penghuni desa untuk kembali bergelut dengan nasib. Sari bangkit dari duduknya, melipat sajadahnya setelah menunaikan salat subuh. Wajahnya tampak tenang, namun matanya memancarkan sinar ketegasan yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Hari ini, bisiknya pada diri sendiri, segala penghinaan ini akan berakhir. Ia melangkah keluar kamar, siap menghadapi drama kehidupan yang akan segera mencapai puncaknya di ruang tamu rumah joglo tua itu. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika debu jalanan desa yang biasanya tenang mulai beterbangan. Terusik oleh kedatangan sebuah iring-iringan kendaraan yang asing bagi mata penduduk desa Waringin. Itu adalah rombongan Tuan Hendra, saudagar kaya dari kota yang kedatangannya sudah dinanti-nantikan oleh Nyai Ratih. Bagaikan turunnya hujan di tengah kemarau panjang yang menyiksa. Mobil hitam mengkilap yang membawanya tampak sangat kontras dengan jalanan desa yang berbatu dan berlubang. Seolah menegaskan jurang perbedaan status sosial yang menganga lebar antara sang pembeli dan sang penjual. Suara mesin menderu halus, namun terdengar sombong, membungkam kicauan burung-burung pagi dan membuat ayam-ayam berlarian ketakutan mencari perlindungan di bawah kolong rumah panggung. Di pendopo rumah joglo, Nyai Ratih sudah duduk gelisah dengan kipas tangan yang tak henti-hentinya bergerak, mencoba mengusir keringat dingin yang membasahi pelipisnya. Meski udara pagi itu cukup sejuk, ia mengenakan kebaya terbaiknya yang berwarna merah marun, dipadukan dengan kain batik, tulis motif parang yang sudah mulai pudar warnanya, namun tetap ia anggap sebagai simbol kebangsawanan. Laras berdiri di sampingnya, sibuk mematut diri dan membetulkan letak tusuk konde emas imitasi di rambutnya.
berharap penampilannya bisa menarik perhatian sang saudagar, atau setidaknya menunjukkan bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Sementara itu, Sari dan Bogdarmi diperintahkan untuk berdiri di belakang, dekat pintu penghubung ke ruang dalam. Siap sedia jika ada perintah mendadak untuk menyuguhkan minuman atau makanan kecil. Ketika Tuan Hendra turun dari mobilnya, ia disambut dengan senyuman lebar yang dipaksakan oleh Nyai Ratih dan Laras. Senyuman yang penuh harap, namun juga menyiratkan ketakutan akan penolakan. Tuan Hendra adalah seorang pria parubaya dengan perut membuncit dan cincin batu akik besar melingkar di jari manisnya. Matanya yang sipit menyapu sekeliling halaman rumah, dengan tatapan menilai yang dingin dan penuh perhitungan, tanpa banyak basa-basi atau sapaan ramah khas orang timur. Ia langsung menunjuk ke arah tanah lapang di sebelah selatan rumah. Jadi, inikah tanah yang dibicarakan Pak Broto? Kelihatannya lebih sempit dan tidak terawat dibandingkan dengan laporan yang saya terima di kantor. Kalimat pembuka itu bagaikan petir di siang bolong bagi Nyai Ratih. Senyumnya seketika kaku. Namun ia buru-buru menimpali dengan nada membela diri yang terdengar putus asa. Tuan bisa saja bercanda. Tanah ini sangat luas. Tuan, membentang dari batas sungai hingga ke pinggir hutan jati di sana. Rumput-rumput liar ini hanya karena kami belum sempat membersihkannya bulan ini. Tapi tanahnya sangat subur. Tuan, sangat cocok untuk apa saja. Pak Broto yang mendampingi Tuan Hendra hanya mengangguk-angguk sambil tersenyum kecut. Ia tahu betul permainan watak majikannya yang sengaja mencari-cari kesalahan untuk menekan harga serendah mungkin. Mereka pun mulai berjalan berkeliling memeriksa batas-batas tanah, diikuti oleh Aryo yang berjalan paling belakang dengan langkah gontai seperti orang yang kehilangan semangat hidup. Tuan Hendra berhenti di setiap sudut, mengetuk-ngetukkan tongkat jalannya ke tanah, lalu menggelengkan kepala seolah kecewa berat dengan apa yang ia lihat. Tanahnya terlalu lembek di bagian sini. Butuh biaya besar untuk menguruk dan memadatkannya sebelum bisa dibangun gudang. Dan lihat pohon-pohon tua itu. Akarnya pasti sudah merusak struktur tanah di sekitarnya. Menebangnya juga butuh biaya tambahan. Gerutu Tuan Hendra dengan suara lantang yang disengaja agar semua orang mendengar. Nyai Ratih semakin panik. Ia takut Tuan Hendra membatalkan niatnya. Sehingga setiap kali Tuan Hendra melontarkan kritik, ia langsung menyanggupi untuk menurunkan harga atau memberikan kompensasi. Tuan jangan khawatir. Soal pohon-pohon itu biar urusan kami nanti. Atau Tuan potong saja biayanya dari harga tanah. Asal kesepakatan ini jadi. Ucap Nyai Ratih memohon. Harga dirinya seolah runtuh demi lembaran uang kertas. Laras yang ikut berjalan di samping ibunya juga tak henti-hentinya menimpali. Benar Tuan, lokasi ini sangat strategis. Truk-truk besar. Tuan pasti mudah masuk lewat jalan desa yang akan segera diperlebar ini. Padahal tidak ada rencana pelebaran jalan sama sekali dari pihak desa. Sampailah mereka di sebuah area yang paling sakral bagi keluarga Sastro, yaitu area pemakaman keluarga kecil, dan sebuah petilasan leluhur yang ditandai dengan pohon Kamboja tua yang berbunga lebat. Di tempat inilah ari-ari anak cucu keluarga ditanam. Dan disinilah tempat mereka mengirim doa setiap malam Jumat Kliwon. Tuan Hendra mengerutkan kening melihat gundukan tanah dan batu nisan tua itu. Lalu berkata dengan nada datar tanpa perasaan, "Area ini mengganggu pemandangan dan tata letak gudang saya nanti. Kalau saya beli tanah ini, semua ini harus dibongkar dan dipindahkan. Saya tidak mau ada kuburan atau tempat keramat di area bisnis saya. Itu membawa sial bagi usaha." Darah Aryo berdesir mendengar ucapan itu. Ia mengangkat wajahnya, menatap ibunya dengan pandangan memohon, agar setidaknya bagian kecil tanah ini dipertahankan. Namun, Nyai Ratih yang sudah gelap mata oleh bayangan utang-utang yang menumpuk dan keinginan hidup mewah, hanya terdiam sejenak sebelum mengangguk pelan. "Bisa diatur. Tuan, nanti kami akan memindahkan kerangka leluhur ke pemakaman umum desa.
Yang penting Tuan setuju membeli seluruh area ini tanpa terkecuali. Jawab Nyai Ratih dengan suara yang sedikit bergetar. Mencoba mengabaikan rasa bersalah yang menusuk hati kecilnya. Saat itulah, Sari yang sejak tadi dia mengikuti dari kejauhan, merasa tidak bisa lagi menahan diri, melihat kehormatan keluarga suaminya hendak digadaikan begitu murahnya. Ia melangkah maju dengan sopan namun tegas. Menembus batas kesopanan yang selama ini ia jaga sebagai menantu yang patuh. Maaf, Ibu, Tuan. Suara Sari terdengar jernih di tengah keheningan, membuat semua mata tertuju padanya. Tanah petilasan ini adalah jiwa dari keluarga Sastro. Menjual dan membongkarnya sama saja dengan membuang orang tua kita sendiri. Apakah tidak sebaiknya area kecil ini dipisahkan dari penjualan uang? Tidak akan berkah jika kita melanggar adat dan hormat pada leluhur. Suasana seketika menjadi tegang. Angin seolah berhenti berhembus. Dan wajah Nyai Ratih berubah merah, pada menahan amarah yang meledak. Belum sempat Nyai Ratih membuka mulut, Laras sudah lebih dulu maju dan mendorong bahu Sari dengan kasar hingga Sari terhuyung ke belakang hampir jatuh. Heh, lancang sekali mulutmu. Siapa kau berani-beraninya mengatur urusan? Ibu kau itu cuma menantu miskin yang tidak tahu diuntung. Datang ke sini cuma bawa badan. Sekarang mau sok jadi pahlawan kesiangan. Bentak Laras dengan mata melotot. Jari telunjuknya menuding tepat di depan hidung Sari. Sadar diri. Sari, kau makan dari beras, siapa kau berteduh di atap? Siapa hakmu di rumah ini cuma di dapur dan sumur? Bukan di sini, lanjut Laras dengan suara melengking yang memekakan telinga. Ibu mau jual tanah, jual rumah, atau jual harga diri sekalipun. Itu hak ibu sebagai pemilik orang luar sepertimu, yang tidak punya harta sepeser pun. Sebaiknya tutup mulut dan kembali mencuci piring. Hinaan itu begitu tajam dan disaksikan oleh banyak orang, termasuk Tuan Hendra, yang hanya tersenyum sinis melihat drama keluarga kampung itu. Seolah menikmati pertunjukan gratis, Aryo ingin sekali membela istrinya. Tangannya sudah gemetar, ingin menarik Sari ke dalam pelukannya. Tapi tatapan tajam ibunya membuatnya kembali membeku di tempat. Nyai Ratih menatap Sari dengan pandangan merendahkan. Lalu berkata dingin, "Masuk ke dalam. Sari, jangan permalukan aku di depan tamu terhormat. Urusan ini bukan levelmu. Kau tidak punya hak suara sedikit pun di atas tanah ini, karena kau tidak pernah menyumbang 1 sen pun untuk membelinya." Sari menatap suaminya sekilas, melihat ketidakberdayaan di mata Aryo. Lalu ia menundukkan kepala. "Maafkan saya, Bu," ucapnya. Lirih sebelum berbalik dan berjalan kembali ke rumah dengan langkah tenang, namun hati yang membara. Drama kecil itu berakhir dengan kemenangan mutlak Tuan Hendra. Ia berhasil menekan harga lebih rendah lagi dengan alasan sengketa internal keluarga dan biaya pemindahan makam. Kesepakatan pun dicapai secara lisan. Tuan Hendra berjanji akan datang kembali besok pagi membawa notaris dan uang tunai pelunasan untuk penandatanganan akta jual beli resmi. Nyai Ratih menyalami tangan Tuan Hendra dengan gemetar bahagia, seolah ia baru saja diselamatkan dari jurang kematian. Padahal ia baru saja menandatangani vonis kematian bagi sejarah keluarganya sendiri. Rombongan Tuan Hendra pun pergi meninggalkan debu yang kembali mengepul, menyisakan keheningan yang terasa aneh dan menyakitkan di halaman rumah joglo itu. Malam harinya, suasana di ruang tengah rumah itu sangat kontras. Di satu sisi ada kegembiraan yang meluap-luap. Di sisi lain ada kesedihan yang mendalam. Nyai Ratih dan Laras menggelar pesta kecil dengan makanan yang sedikit lebih mewah dari biasanya, merayakan kesepakatan yang baru saja terjadi. "Besok, Laras, besok kita akan pegang uang itu. Aku akan lunasi hutang di toko emas. Lalu kita pesan kebaya sutra dari kota." Celoteh Nyai Ratih dengan mata berbinar-binar. Laras tertawa renyah. "Akhirnya, Bu, aku sudah muak hidup pas-pasan begini. Besok aku juga mau pesan dipan jati baru.
yang lama ini sudah keras. Bikin punggung sakit. Aryo duduk di sudut ruangan. Hanya memandangi gelas kopinya yang sudah dingin tanpa minat untuk menyentuhnya. Telinganya terasa panas mendengar rencana foya-foya ibu dan kakaknya. Ia merasa seperti pengkhianat yang menjual tanah airnya sendiri. Bayangan wajah almarhum ayahnya terus menghantui pikirannya. Sementara itu, Sari tidak terlihat di ruang tengah. Ia menyibukkan diri di dapur, membersihkan sisa-sisa kotoran, dan memastikan semua pekerjaan selesai sebelum ia masuk ke dalam pertapaannya. Ia membiarkan mereka tertawa malam ini, membiarkan mereka terbang tinggi dalam angan-angan. Karena ia tahu semakin tinggi mereka terbang, semakin sakit jatuhnya nanti. Ketika malam semakin larut dan suara tawa di ruang tengah mulai mereda berganti dengan suara dengkuran. Sari masuk ke kamarnya dan mengunci pintu dengan hati-hati. Aryo sudah tertidur lebih dulu karena kelelahan mental yang luar biasa. Napasnya terdengar berat, seolah dalam tidurnya pun ia masih memikul beban. Sari memastikan suaminya benar-benar lelap. Lalu ia berlutut di lantai, merogoh ke kolong tempat tidur, menarik keluar sebuah peti kayu jati tua yang dilapisi besi berkarat. Ini adalah peti yang ia bawa dari rumah orang tuanya. Peti yang selama ini dianggap berisi baju-baju bekas, tak berharga oleh Laras dan Nyai Ratih, sehingga mereka tidak pernah sudi membukanya. Dengan tangan yang stabil, Sari mengeluarkan kunci kecil yang selalu ia kalungkan di lehernya, tersembunyi di balik kebayanya. Glek! Bunyi kunci terbuka, terdengar sangat nyaring di keheningan malam, membuat jantung Sari berdesir pelan. Ia membuka tutup peti itu perlahan, dan seketika cahaya lampu minyak yang remang-remang memantul berkilauan dari dalam peti. Di sana, tersusun rapi, tumpukan kain, songket, benang, emas yang belum sempat dijual. Dan di bawahnya, terbungkus dalam kantong-kantong beludru, tersimpanlah hasil kerja kerasnya selama bertahun-tahun. Sari membuka salah satu kantong, menumpahkan isinya ke telapak tangan. Kepingan uang emas murni dan perak Belanda yang berkilauan indah. Ini bukan uang sedikit. Ini adalah kekayaan yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit dari pesanan khusus keluarga keraton dan kolektor seni dari mancanegara yang sangat menghargai tenunannya. Selama ini ia hidup seperti orang miskin, makan seadanya, berpakaian lusuh, dan menerima segala hinaan. Demi mengumpulkan ini semua, ia bukan sekadar menabung. Ia sedang membangun benteng pertahanan untuk hari di mana keluarga ini membutuhkannya. Hari seperti esok, Sari mulai menghitung uang itu, memisahkannya ke dalam beberapa pundi-pundi kulit yang kuat. Matanya fokus dan tajam, seperti seorang jenderal yang sedang menyusun strategi perang. Ia ingat betul berapa harga yang disepakati Tuan Hendra tadi siang. Harga yang sebenarnya sangat murah untuk tanah seluas dan seberharga itu. Uang yang dimiliki Sari jauh melampaui angka itu. Cukup untuk membeli tanah itu kembali 2 kali lipat. Bahkan cukup untuk merenovasi rumah joglo ini, tanpa harus menjual 1 jengkal tanah pun. Namun, ia tidak akan memberikannya begitu saja kepada Nyai Ratih untuk difoya-foyakan. Ia mengambil secari kertas dan pena, menuliskan beberapa perhitungan dan catatan penting yang akan ia gunakan besok saat berhadapan dengan notaris dan Tuan Hendra. Sari tahu, besok bukan hanya soal uang, tapi soal pembuktian harga diri dan pelajaran hidup bagi mertua dan kakak iparnya. Ia ingin mereka sadar bahwa kehormatan tidak terletak pada kain sutra yang dipakai, melainkan pada kerja keras dan ketulusan hati menjaga amanah. Ia menatap wajah Aryo yang tertidur, mengelus rambut suaminya pelan. Besok, Mas, kepala kita akan tegak kembali, bisiknya lembut, penuh kasih sayang. Di luar, burung hantu bersuara lirih, seolah memberi tanda bahwa alam semesta merestui rencana Sari. Angin malam menyelinap masuk melalui celah jendela, membawa aroma bunga melati dari halaman, menenangkan hati Sari yang bergemuruh.
Ia memasukkan kembali pundi-pundi uang itu ke dalam tas anyaman besar yang biasa ia pakai ke pasar. Menyamarkannya di bawah tumpukan sayuran kering dan kain perca. Agar tidak ada yang curiga saat ia membawanya keluar besok pagi. Persiapannya sudah matang. Mentalnya sudah baja. Dan ia siap menghadapi badai yang akan pecah esok hari di ruang tamu. Sari kemudian menutup peti itu kembali. Mendorongnya ke tempat semula di kolong tempat tidur yang gelap dan penuh debu. Ia memadamkan lampu minyak. Membiarkan kamar itu gulita. Lalu berbaring di samping suaminya. Menatap langit-langit kamar yang temaram. Pikirannya melayang membayangkan wajah terkejut Nyai Ratih dan Laras besok. Bukan untuk menertawakan mereka, tapi berharap kejutan itu bisa menjadi tamparan yang menyadarkan. Malam ini adalah malam terakhir Sari dipandang sebagai menantu miskin yang tidak berguna. Karena saat matahari terbit esok, sang permata akan keluar dari persembunyiannya di balik kebaya usang itu. Pagi itu, udara di desa Waringin terasa lebih berat dari biasanya. Seolah langit ikut menahan napas menyaksikan nasib sebuah keluarga tua yang sedang berada di ujung tanduk kehancuran. Matahari bersinar terik, menembus celah-celah daun pohon mangga di halaman depan. Menciptakan pola bayangan yang bergerak gelisah di lantai pendopo rumah joglo yang kini telah dipenuhi orang. Di tengah ruangan utama yang luas, sebuah meja kayu jati besar telah disiapkan. Dilapisi taplak kain putih bersih yang kontras dengan suasana hati Aryo yang kelabu. Di atas meja itulah, nasib tanah leluhur yang telah dipertahankan selama 7 turunan akan segera berpindah tangan hanya dengan goresan tinta hitam di atas kertas bermaterai. Nyai Ratih duduk di kursi utama dengan punggung tegak. Mengenakan kebaya sutra merah, menyala yang ia paksakan untuk dipakai, meski ukurannya sudah agak sesak. Wajahnya dipoles bedak tebal untuk menutupi kerutan kecemasan. Di sampingnya, Laras duduk dengan kipas di tangan. Matanya berbinar menatap kedatangan notaris dan tumpukan berkas yang dibawa. Seolah berkas itu adalah tiket emas menuju kehidupan mewahnya yang baru. Ia sesekali melirik sinis ke arah pintu dapur, memastikan Sari tidak muncul untuk mengacaukan pemandangan. Menganggap adik iparnya itu hanyalah noda kotor yang harus disembunyikan saat tamu agung datang. Namun, mereka tidak menyadari bahwa di balik dinding dapur, Sari sedang merapikan selendangnya dengan tenang. Membawa tas anyaman pandan yang terlihat biasa, namun terasa berat di tangannya. Tuan Hendra datang dengan langkah penuh percaya diri. Diiringi oleh Pak Broto dan seorang notaris berkacamata tebal yang tampak serius dengan tas kulitnya yang kembung. Tanpa membuang waktu, Tuan Hendra langsung duduk di hadapan Nyai Ratih, meletakkan sebungkus rokok mahal di meja, dan berkata dengan suara lantang yang menggelegar di ruangan itu. Nah, Nyai, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita selesaikan semuanya. Notaris sudah siapkan akta jual belinya. Uang pelunasan juga sudah saya siapkan di mobil. Tinggal tanda tangan. Dan tanah itu resmi jadi milik saya. Sikapnya yang arogan seolah menganggap rumah itu sudah miliknya. Matanya menyapu sekeliling ruangan dengan tatapan meremehkan perabot-perabot tua yang ada. Pak Lurah, yang diundang sebagai saksi resmi desa, tampak duduk dengan wajah prihatin di sudut meja. Ia sesekali memandang Aryo yang duduk menunduk di ujung sana seperti pesakitan. Pak Lurah sebenarnya ingin mencegah penjualan tanah pusaka ini karena nilai sejarahnya bagi desa. Namun ia tidak memiliki kuasa untuk mencampuri urusan dapur warganya. Apalagi jika pemiliknya sendiri yang bersikeras menjual. Monggo, Pak Notaris. Silakan dibacakan poin-poin pentingnya agar semua jelas dan tidak ada sengketa di kemudian hari. Ujar Pak Lurah dengan suara berat. Mencoba mengulur waktu meski ia tahu itu sia-sia. Belaka di hadapan ambisi Nyai Ratih, sang notaris pun mulai membacakan isi perjanjian dengan suara datar dan monoton. Menyebutkan luas tanah, batas-batas wilayah, termasuk area makam leluhur yang disepakati untuk dipindahkan, serta nominal harga yang telah disetujui.
Setiap kali angka harga disebutkan, mata Nyai Ratih dan Laras membelalak lebar. Bibir mereka menyunggingkan senyum tamak. Seolah sudah membayangkan deretan angka itu berubah menjadi perhiasan dan baju baru. Sebaliknya, setiap kalimat yang keluar dari mulut notaris bagaikan palu godam yang menghantam dada Aryo. Membuatnya semakin sesak napas dan ingin lari sejauh mungkin dari kenyataan pahit ini. Aryo merasa dirinya adalah anak durhaka yang membiarkan warisan bapaknya dijual demi kesenangan sesaat ibu dan kakaknya. Ketika pembacaan akta selesai, suasana hening sejenak menyelimuti ruangan. Hanya terdengar suara detak jam dinding tua yang berayun monoton. Notaris menyodorkan pena emas dan menunjuk kolom tanda tangan di atas kertas. Silakan, Nyai Ratih sebagai pemilik sah, dan Mas Aryo sebagai ahli waris. Tanda tangan di sini. Nyai Ratih dengan semangat 45 langsung menyambar pena itu. Tangannya gemetar bukan karena sedih, tapi karena tidak sabar, ingin segera memegang uang. Namun, saat Aryo hendak menerima giliran memegang pena dengan tangan yang lemas, sebuah suara lembut, namun tegas terdengar dari arah pintu penghubung ruang tengah. Tunggu sebentar. Bapak-bapak sekalian, mohon izin. Ada hal penting yang harus diluruskan sebelum pena itu menorehkan tinta. Semua mata serentak menoleh ke sumber suara. Di sana berdiri Sari, masih dengan kebaya lusuhnya yang berwarna coklat pudar. Namun kali ini ia berdiri tegak. Dagunya terangkat, dan matanya memancarkan keberanian yang luar biasa. Ia berjalan perlahan mendekati meja utama. Langkah kakinya mantap tanpa keraguan sedikit pun. Sementara tangan kanannya mendekap erat tas anyaman pandan di dadanya. Kehadirannya yang tiba-tiba membuat Tuan Hendra mengernyitkan dahi merasa terganggu. Sementara wajah Nyai Ratih seketika berubah merah pada menahan amarah. Laras yang merasa momen bahagianya diganggu langsung berdiri dan membentak. "Heh, mau apa lagi kau?" Sari masuk ke dapur. "Jangan bikin malu keluarga di depan tamu terhormat. Kau tidak punya hak bicara di sini." Suaranya melengking tinggi, memecah kesakralan acara itu. Nyai Ratih pun ikut menimpali dengan suara mendesis tajam. "Sari, lancang sekali kau. Siapa yang menyuruhmu keluar, Aryo? Seret istrimu masuk. Jangan biarkan dia mengacaukan rejeki kita." Namun Aryo hanya terpaku di kursinya, menatap istrinya dengan pandangan bingung bercampur harapan. Ia merasakan aura yang berbeda dari Sari hari ini. Sari tidak gentar sedikit pun menghadapi amukan itu. Ia justru tersenyum tipis. Sebuah senyum yang penuh wibawa. Lalu menatap Pak Lurah dan Notaris bergantian. "Maaf Pak Lurah, Pak Notaris, saya hanya ingin bertanya satu hal. Apakah tanah warisan keluarga Sastro ini harus dijual kepada orang luar? Jika ada anggota keluarga sendiri yang mampu membelinya dengan harga yang lebih tinggi dan tunai, apakah hukum mengizinkannya?" Pertanyaan itu meluncur tenang, namun menohok, membuat seisi ruangan terdiam 1000 bahasa. Tuan Hendra tertawa terbahak-bahak, tawa yang penuh penghinaan. "Hahaha, anggota keluarga maksudmu kau? Jangan mimpi di siang bolong. Memangnya kau punya uang dari mana? Jual ginjal pun takkan cukup." Laras ikut tertawa mengejek. Dengar itu Sari sadar diri kau itu cuma menantu yang datang bawa baju di badan. Mau beli tanah ini, pakai daun nangka hinaan demi hinaan meluncur deras. Namun Sari tidak menjawab dengan kata-kata kasar. Perlahan, ia meletakkan tas anyaman pandannya di atas meja kayu jati yang mengkilap itu, tepat di depan Notaris dan Tuan Hendra. Dengan gerakan tenang, ia membuka ikatan tas tersebut, lalu mengambil beberapa kantong kain beludru hitam dari dalamnya. Suasana mendadak senyap. Semua mata tertuju pada tangan Sari yang mulai membuka ikatan tali kantong-kantong itu, satu persatu. Kerincing suara logam beradu memecah keheningan saat Sari menumpahkan isi kantong pertama. Kepingan uang emas murni menggelinding berkilauan di atas meja, memantulkan cahaya matahari yang masuk dari jendela.
Belum habis rasa terkejut mereka, Sari menumpahkan kantong kedua, ketiga, dan keempat. Tumpukan uang perak kuno, gulungan uang kertas dalam jumlah besar, dan beberapa perhiasan emas batangan kini menggunung di hadapan mereka. Kilauan harta itu begitu menyilaukan mata, membuat Nyai Ratih ternganga lebar hingga lupa menutup mulutnya. Sementara mata Laras seolah mau keluar dari kelopaknya, melihat pemandangan yang tak masuk akal itu. Ini adalah hasil keringat saya sendiri. Bukan hasil mencuri. Bukan hasil pesugihan. Ucap Sari dengan suara tenang, namun bergetar penuh emosi. Saya menenun kain songket dan batik tulis halus untuk keraton dan kolektor asing selama bertahun-tahun di gudang belakang yang kalian sebut rongsokan itu. Uang ini saya kumpulkan rupiah demi rupiah untuk menjaga martabat keluarga ini. Ia menatap tajam ke arah Tuan Hendra yang kini wajahnya pucat pasi. Senyum sombongnya lenyap seketika digantikan oleh rasa malu dan kaget. Tuan Hendra, berapa harga yang Tuan tawarkan? Saya akan membayarnya lunas sekarang juga. Ditambah 10%. Asalkan Tuan pergi dari sini. Dan jangan pernah kembali menginjakkan kaki di tanah leluhur suami saya. Tuan Hendra terdiam. Ia tidak bisa berkata-kata. Sebagai seorang pedagang, ia tahu kapan ia kalah. Uang tunai dan emas yang ada di meja itu, nilainya jelas jauh melebihi apa yang ia bawa di dalam koper. Harga dirinya sebagai orang kaya dari kota runtuh, seketika di hadapan seorang wanita desa berkebaya lusuh. Pak Broto yang ada di sebelahnya pun menciut. Tidak berani mengangkat muka. Notaris yang tadinya acuh tak acuh kini sibuk membetulkan letak kacamatanya. Menatap tumpukan emas itu dengan kagum. Lalu berkata, secara hukum, jika ada penawaran lebih tinggi dan penjual setuju, atau dalam hal ini jika ini adalah penebusan hutang keluarga, maka prioritas ada pada keluarga. Nyai Ratih masih terpaku di kursinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Sari seolah melihat hantu. Atau mungkin melihat malaikat. Ia bingung membedakannya. Menantu yang selama ini ia hina. Ia injak-injak. Dan ia anggap benalu. Ternyata adalah seorang jutawan tersembunyi yang memiliki harta lebih banyak dari seluruh kekayaan keluarga Sastro di masa jayanya. Rasa malu yang luar biasa menyergap hatinya. Lebih menyakitkan daripada tamparan fisik. Laras pun demikian. Ia mundur perlahan hingga punggungnya menabrak dinding. Wajahnya pucat pasi. Lidahnya keluh tak mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri. Sari kemudian menoleh kepada suaminya, Aryo, yang menangis tanpa suara. Air mata Aryo menetes membasahi pipinya. Bukan karena sedih, tapi karena rasa haru dan bangga yang membuncah. Sari menggeser tumpukan uang itu ke arah ibunya. Namun matanya tetap menatap Aryo. Saya tidak membeli tanah ini untuk diri saya sendiri. Saya menebusnya untuk dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Mas Aryo Sastro, penerus keluarga ini. Sertifikat tanah ini harus tetap atas nama keluarga Sastro. Dan tidak boleh ada satu jengkal pun yang dijual lagi. Kemudian ia menatap Nyai Ratih. Ibu, ambillah secukupnya untuk merenovasi rumah dan melunasi hutang ibu. Sisanya akan saya simpan untuk masa depan anak cucu kita. Tuan Hendra, yang merasa sudah tidak punya tempat lagi di sana, berdiri dengan kasar, menyambar rokoknya, dan memberi isyarat kepada rombongannya untuk pergi. Baiklah. Kalau memang kalian mau main drama keluarga, saya tidak ikut campur. Saya cari tanah lain, gerutunya sambil berlalu pergi dengan langkah cepat. Diikuti Pak Broto yang tergopoh-gopoh. Suara mobil mereka yang menjauh terdengar seperti musik kemenangan bagi Aryo. Pak Lurah tersenyum lebar, mengangguk-angguk kagum. Luar biasa. Nuksari, luar biasa. Baru kali ini saya melihat istri yang begitu berbakti dan tangguh. Desa kita bangga padamu. Setelah tamu-tamu asing itu pergi,
Tinggallah keluarga itu sendiri di ruang tengah yang kini terasa sangat luas. Uang dan emas masih berserakan di meja, menjadi saksi bisu kebenaran yang baru saja terungkap. Nyai Ratih perlahan menundukkan kepalanya. Ia tidak berani menatap mata Sari. Kesombongannya hancur lebur. Egonya rata dengan tanah. Ia menyadari betapa butanya ia selama ini. Memuja kulit luar dan membuang isi yang berharga. Laras, yang biasanya cerewet, kini duduk di pojok ruangan seperti ayam sakit. Memeluk lututnya. Rasa iri dan malunya bercampur menjadi satu racun yang membungkam mulutnya. Aryo bangkit dari kursinya. Berjalan mendekati Sari. Dan tanpa peduli ada ibunya di sana, ia langsung bersimpuh di kaki istrinya. Sari, maafkan aku. Maafkan aku. Isaknya pilu. Sari segera menarik bahu suaminya agar berdiri. Ia tidak mau suaminya merendahkan diri seperti itu. Jangan begitu. Mas. Mas adalah imam saya. Angkat kepalamu. Kita jaga rumah ini sama-sama mulai sekarang. Bisik Sari lembut sambil menghapus air mata suaminya dengan ujung selendangnya. Momen itu begitu menyentuh. Bahkan Bogdarmi yang mengintip dari balik pintu dapur, ikut menangis sesenggukan karena bahagia. Suasana di rumah Joglo itu berubah drastis dalam sekejap. Kekuasaan absolut Nyai Ratih runtuh hari itu juga. Tanpa perlu Sari meminta. Nyai Ratih menyerahkan kunci lemari penyimpanan surat-surat penting kepada Aryo dengan tangan gemetar. Kalian aturlah semuanya. Ibu sudah tua. Ibu mau istirahat. Ucap Nyai Ratih lirih. Suaranya parau dan kehilangan tenaga. Ia bangkit dengan langkah gontai menuju kamarnya. Punggungnya terlihat lebih membungkuk dari biasanya. Beban rasa bersalah dan malu menekan pundaknya dengan berat. Laras pun buru-buru menyelinap pergi ke kamarnya. Tidak tahan dengan atmosfer kekalahan yang menyelimutinya. Matahari mulai condong ke barat. Sinarnya masuk melalui jendela, menyinari tumpukan emas yang masih ada di meja. Namun kilaunya kini terasa lebih hangat dan damai. Bukan lagi kilauan yang memancing ketamakan. Sari mulai membereskan uang-uang itu. Memasukkannya kembali ke dalam kantong dengan rapi. Dibantu oleh Aryo. Tidak ada sorak-sorai kemenangan. Tidak ada pesta pora. Yang ada hanyalah rasa syukur yang mendalam dan kelegaan yang luar biasa. Beban berat yang selama ini menghimpit dada Sari akhirnya terangkat. Rahasianya telah terungkap. Dan rumah warisan leluhur itu selamat dari tangan orang asing. Sore itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah rumah tangga mereka, Aryo memegang kendali penuh atas keputusan di rumah. Ia meminta Sari untuk menyimpan kembali uang itu di tempat yang aman. Dan berjanji akan bekerja lebih keras lagi di sawah bukan karena paksaan. Tapi karena rasa tanggung jawab untuk mengimbangi pengorbanan istrinya. Sari tersenyum. Ia melihat sinar kehidupan kembali menyala di mata suaminya. Badai besar telah berlalu. Menyapu bersih segala kepalsuan dan kesombongan. Meninggalkan tanah yang basah, namun siap untuk ditanami benih-benih kebahagiaan yang baru. Rumah Joglo tua itu berdiri kokoh, seolah tersenyum bangga memiliki penjaga setangguh Sari. Hari-hari setelah peristiwa menggemparkan di ruang tamu itu berlalu dengan ritme yang jauh lebih tenang. Seolah alam semesta ikut menghela napas lega setelah ketegangan yang mencekik. Desa Waringin kembali pada kedamaiannya yang purba. Namun kali ini dengan nuansa penghormatan yang baru terhadap keluarga Raden Sastro. Khususnya kepada sosok Sari yang dulu tak dianggap. Tidak ada lagi bisik-bisik tetangga yang bernada mencemooh tentang kemiskinan atau kebodohan keluarga itu menjual tanah pusaka. Yang ada hanyalah decak kagum tentang bagaimana seorang menantu yang diam dan santun mampu menyelamatkan marwah keluarga besar sendirian. Sari tidak menjadi sombong dengan perubahan pandangan ini. Ia tetaplah Sari yang sama, yang bangun sebelum subuh dan menyapa siapa saja dengan senyum tulus. Namun kini langkah kakinya terdengar lebih mantap di atas tanah yang telah ia perjuangkan. Di dalam rumah Joglo yang megah namun tua itu,
Terjadi perubahan besar yang tak kasat mata namun sangat terasa di setiap sudut ruangan. Sebuah transformasi hati yang lebih berharga daripada renovasi bangunan fisik. Nyai Ratih, yang dulunya mendominasi dengan suara keras dan perintah-perintah tajam, kini menjadi sosok yang jauh lebih pendiam dan reflektif. Sering menghabiskan waktunya duduk di beranda belakang, memandang taman. Ia merasa malu yang teramat sangat. Bukan hanya kepada Sari, tetapi juga kepada almarhum suaminya. Karena hampir saja ia menghancurkan amanat leluhur demi kilauan harta semu, yang ternyata bisa dihadirkan oleh menantunya dengan cara yang jauh lebih mulia. Rasa bersalah itu menggerogoti hatinya, membuatnya enggan menatap mata Sari. Namun, Sari dengan kelembutan hatinya perlahan mencoba meruntuhkan tembok kecanggungan tersebut. Suatu sore yang hening, ketika hujan rintik-rintik mulai membasahi genteng tanah liat, Sari membawa nampan berisi teh jahe hangat dan pisang rebus ke beranda tempat Nyai Ratih duduk melamun. Dengan gerakan santun, ia meletakkan nampan itu di meja kecil, lalu duduk bersimpuh di dekat kaki mertuanya tanpa diminta. Sebuah posisi yang menunjukkan bakti meski ia kini memegang kendali ekonomi keluarga. Ibu, diminum dulu tehnya selagi hangat. Udara sedang dingin. Nanti masuk angin, ucap Sari lembut. Suaranya mengalir seperti air yang menyejukkan hati yang gersang. Nyai Ratih menoleh. Matanya berkaca-kaca menatap menantunya. Bibirnya bergetar ingin mengucapkan sesuatu yang selama ini tertahan di tenggorokan karena gengsi yang tinggi. Sari. Nduk. Suara Nyai Ratih terdengar parau dan pecah. Air mata akhirnya menetes, membasahi pipinya yang mulai keriput. Runtuh sudah pertahanan dirinya. Maafkan ibu. Ibu sudah buta selama ini. Ibu menghinamu, merendahkanmu. Padahal kaulah mutiara yang sebenarnya di rumah ini. Ibu malu. Sari, ibu malu sekali. Nyai Ratih terisak pelan, menutupi wajahnya dengan selendang batiknya. Rasa penyesalan yang mendalam tumpah ruah di sore yang syahdu itu. Sari tersenyum haru. Ia meraih tangan mertuanya yang keriput dan menciumnya dengan taksim. Sudah, Bu. Yang lalu biarlah berlalu. Saya tidak pernah menaruh dendam. Kita mulai lagi dari awal ya. Bu, kita rawat rumah ini bersama-sama sebagai satu keluarga yang utuh. Sementara itu, Laras juga mengalami pergolakan batin yang tak kalah hebatnya. Ia merasa seperti kehilangan pijakan karena selama ini ia menggantungkan harga dirinya pada status sosial ibunya. Melihat Sari yang ternyata memiliki kemampuan luar biasa dan kekayaan hasil keringat sendiri, Laras merasa dirinya kerdil dan tidak berguna. Hanya bisa meminta tanpa bisa memberi. Awalnya ia mengurung diri di kamar karena malu. Namun rasa lapar dan bosan memaksanya keluar. Dan saat itulah ia melihat Sari sedang sibuk di gudang belakang yang kini sudah bersih dan rapi. Bukan lagi gudang rongsokan. Tempat itu kini menjadi ruang tenun yang asri. Dengan jendela-jendela yang dibuka lebar, membiarkan cahaya matahari masuk menyinari benang-benang sutra berwarna-warni. Dengan ragu-ragu, Laras berdiri di ambang pintu, memperhatikan jari-jari Sari yang menari lincah di antara benang pakan dan lungsin, menciptakan motif rumit yang memukau mata. Sari menyadari kehadiran kakak iparnya. Ia menghentikan pekerjaannya sejenak dan menoleh sambil tersenyum ramah. Seolah tidak pernah ada kata-kata kasar yang pernah terucap di antara mereka. Mbak Laras, sini masuk. Lihat motif baru yang sedang saya buat. Ini pesanan dari istri Bupati. Ajak Sari tanpa nada menyindir sedikit pun. Laras melangkah masuk dengan canggung, menyentuh kain halus itu, dan bergumam pelan. Indah sekali. Pantas harganya mahal. Sari, apakah orang sepertiku yang tidak bisa apa-apa ini bisa belajar melakukan ini? Pertanyaan itu keluar dengan sangat lirih. Hampir tak terdengar. Namun bagi Sari itu adalah kemenangan terbesar.
Sebuah tanda bahwa Laras mau berubah dan belajar menghargai proses kerja keras. Tentu saja bisa. Mbak, tangan Mbak Laras lentik. Pasti luwes memegang canting atau menyusun benang. Mari duduk di sini. Saya ajarkan dari yang dasar dulu. Jawab Sari antusias. Mulai hari itu, pemandangan di gudang belakang berubah. Ada dua wanita yang duduk berdampingan menghadapi alat tenun dan kain mori. Laras belajar dengan susah payah. Ia baru sadar betapa pegalnya punggung dan perihnya mata saat menenun. Membuatnya semakin menghormati Sari dan menyadari betapa buruknya perlakuannya dulu terhadap adik iparnya yang pekerja keras itu, Aryo, sang kepala keluarga. Kini berjalan dengan punggung tegak. Beban berat di pundaknya telah hilang digantikan oleh rasa percaya diri yang tumbuh subur. Dengan modal yang diberikan Sari, ia tidak lagi hanya menjadi petani penggarap yang pas-pas. Ia membeli bibit unggul, memperbaiki irigasi sawah warisan ayahnya, dan bahkan mempekerjakan beberapa tetangga yang membutuhkan pekerjaan. Namun, Aryo tetaplah Aryo yang sederhana. Ia tetap turun ke sawah berlumpur-lumpur, mencangkul bersama buruh taninya. Tidak menjadi bos yang hanya tunjuk jari. Kebahagiaan terbesarnya adalah ketika pulang sore hari. Ia disambut oleh senyum istri, rasa hormat dari ibunya, dan sapaan hangat dari kakaknya yang kini tidak lagi manja. Renovasi rumah joglo pun mulai dilakukan. Namun bukan renovasi besar-besaran yang mengubah bentuk aslinya menjadi rumah modern yang kaku, melainkan restorasi penuh kasih sayang. Sari bersikeras mempertahankan keaslian arsitektur rumah itu. Genteng-genteng yang bocor diganti dengan yang baru, namun modelnya sama. Kayu-kayu jati yang kusam dipolitur ulang hingga serat-serat indahnya kembali terlihat hidup. Dinding anyaman bambu yang lapuk di bagian dapur diganti dengan anyaman baru yang lebih rapat dan kuat, membuat rumah itu kembali bernapas. Sejuk dan nyaman. Rumah itu tidak terlihat mentereng seperti rumah orang kaya baru, namun memancarkan aura kewibawaan dan ketenangan yang membuat siapa saja yang bertamu merasa segan sekaligus betah. Warga desa Waringin pun turut merasakan dampak positif dari kebangkitan keluarga Sastro. Karena Sari tidak ingin sukses sendirian di tengah kemiskinan tetangganya, ia membuka pelatihan menenun dan membatik bagi ibu-ibu desa di pendopo rumahnya setiap akhir pekan. Membagikan ilmunya secara cuma-cuma, agar mereka memiliki penghasilan tambahan. Pendopo yang dulunya sepi dan angker, kini ramai oleh tawariang ibu-ibu dan gadis desa yang belajar berkarya. Suara canting yang diketukan ke wajan lilin menjadi musik harmoni desa. Sari telah mengubah rumah itu menjadi pusat kehidupan, bukan lagi menara gading yang terisolasi. Dan hal ini membuat nama keluarga Sastro kembali harum. Bukan karena harta, tapi karena budi pekerti. Mbok Darmi, saksi hidup pasang surut keluarga itu, kini menjalani masa tuanya dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ia tidak lagi diperlakukan sebagai pembantu, melainkan dianggap sebagai nenek sendiri. Sari melarang Mbok Darmi melakukan pekerjaan berat. Tugasnya kini hanya mengawasi masakan, agar rasanya pas atau sekadar menemani Nyai Ratih mengobrol di sore hari. Seringkali Mbok Darmi terlihat duduk di sudut dapur, sambil tersenyum sendiri melihat keharmonisan yang terjadi. Ia bersyukur kepada Tuhan, karena telah memberinya umur panjang untuk menyaksikan keajaiban kasih sayang yang dibawa oleh Sari. Gusti Allah Maha Adil, gumamnya selalu, sambil mengunyah sirih kesukaannya dengan nikmat. Bulan berganti bulan. Musim panen raya pun tiba. Hamparan sawah milik keluarga Sastro menguning indah seperti permadani emas raksasa yang digelar di bumi. Bulir-bulir padi merunduk berat, pertanda hasil panen yang melimpah ruah. Buah dari kerja keras Aryo dan doa tulus seluruh keluarga. Sebagai wujud rasa syukur, Sari dan Aryo memutuskan untuk mengadakan acara slametan atau syukuran sederhana. Mengundang tetangga, kerabat, dan anak-anak yatim untuk makan bersama.
Bukan pesta pamer kemewahan seperti yang dulu diimpikan Nyai Ratih, melainkan kenduri doa untuk memohon keberkahan dan keselamatan bagi semua. Sebuah tradisi desa yang penuh makna kebersamaan. Sehari sebelum acara, dapur rumah, Joglo mengepulkan asap sedap yang menggugah selera. Aroma santan, bumbu rempah, dan nasi tumpeng memenuhi udara hingga ke jalanan desa. Yang paling mengharukan adalah melihat Nyai Ratih, Laras, dan Sari bahu-membahu di dapur. Tidak ada lagi sekat majikan dan menantu. Nyai Ratih dengan telaten mengulek sambal goreng krecek andalannya. Laras sibuk memotong-motong sayuran dengan tangan yang mulai terampil. Sementara Sari mengatur pembagian tugas dengan lembut. Mereka bercanda, tertawa, dan saling mencicipi masakan. Sebuah pemandangan yang dulu mustahil terjadi, kini menjadi kenyataan yang manis. Malam syukuran itu tiba. Lampu-lampu minyak dan obor bambu dipasang di sekeliling halaman, memberikan cahaya kuning keemasan yang hangat dan romantis. Para tamu undangan datang dengan wajah berseri-seri. Mereka duduk bersila di atas tikar pandan yang digelar di pendopo, mengenakan pakaian batik terbaik mereka. Aryo duduk di ujung paling depan didampingi Pak Lurah dan sesepuh desa. Memimpin doa dengan suara yang mantap dan khusyuk. Gema doa dan zikir melantun ke angkasa, berpadu dengan suara jangkrik dan angin malam, menciptakan atmosfer spiritual yang menyentuh hati setiap orang yang hadir. Setelah doa selesai, acara makan bersama atau kembul bujana dimulai. Nasi tumpeng dengan lauk pauk lengkap disajikan di atas daun pisang yang panjang. Semua orang makan dengan lahap menggunakan tangan, menikmati kelezatan masakan hasil kolaborasi 3 wanita tangguh keluarga sastro. Tidak ada perbedaan kasta di sana. Orang kaya dan miskin duduk sama rendah, makan menu yang sama, tertawa bersama menceritakan kisah-kisah lucu desa. Sari memandang sekeliling dengan mata berbinar. Hatinya penuh sesak oleh rasa bahagia. Inilah kekayaan yang sesungguhnya baginya: kebersamaan, kedamaian, dan kebermanfaatan bagi sesama. Ketika tamu-tamu mulai pamit pulang membawa berkat makanan, Nyai Ratih memanggil Sari untuk masuk sebentar ke kamarnya. Di kamar yang remang-remang itu, Nyai Ratih membuka sebuah kotak perhiasan tua, mengambil sebuah tusuk konde emas bermata berlian. Satu-satunya perhiasan asli yang tersisa dari masa lalu. Dengan tangan gemetar, ia menyematkan tusuk konde itu ke rambut Sari. "Duh, ini milik buyutmu. Dulu ibu menyimpannya untuk saat-saat darurat atau untuk Laras. Tapi ibu sadar, kaulah yang paling pantas memakainya. Ini simbol bahwa kaulah nyonya rumah ini sekarang, penjaga kehormatan keluarga kita." Sari memeluk mertuanya erat. Air mata kembali menetes. Namun kali ini air mata bahagia. Malam semakin larut. Tamu terakhir sudah pulang. Dan rumah kembali sunyi, namun tidak sepi. Karena terisi oleh kehangatan cinta yang baru bersemi. Aryo dan Sari duduk berdua di amben balai-balai depan rumah, menikmati semilir angin malam yang membawa aroma bunga sedap malam. Langit di atas desa Waringin bertaburan bintang yang berkelip terang, seolah ikut merayakan kemenangan hati yang tulus. Aryo menggenggam tangan istrinya. Jari-jari mereka saling bertautan erat, menyalurkan rasa terima kasih yang tak perlu diucapkan dengan kata-kata. "Terima kasih, Sari," bisik Aryo akhirnya memecah keheningan. Matanya menatap lekat wajah istrinya yang bersinar di bawah sinar bulan. "Kamu mengajarkanku bahwa kehormatan bukan terletak pada tanah yang luas, tapi pada hati yang lapang. Kamu menyelamatkan kita semua." Sari menyandarkan kepalanya di bahu suaminya, tersenyum damai. "Kita saling menyelamatkan, Mas. Rumah ini butuh kita semua. Ibu, Mbak Laras, kamu, dan aku. Sekarang kita benar-benar pulang ke rumah." Suara burung hantu terdengar sayup-sayup dari kejauhan, diiringi orkestra katak dari arah sawah.
menjadi lagu pengantar tidur yang alami bagi seluruh penghuni desa. Lampu-lampu di rumah Joglo satu persatu mulai dipadamkan, menyisakan satu lampu kecil di ruang tengah yang terus menyala menjaga mimpi-mimpi indah mereka. Keluarga Sastro pun beranjak tidur dengan hati yang tenang, tanpa beban hutang, tanpa rasa iri dengki, dan tanpa ketakutan akan hari esok. Mereka tahu, apapun badai yang akan datang nanti, mereka akan menghadapinya bersama-sama di bawah atap rumah leluhur yang kokoh ini. Dan begitulah kisah tentang permata yang tersembunyi di balik kebaya usang berakhir. Sebuah kisah yang mengingatkan kita bahwa jangan pernah menilai buku dari sampulnya. Dan bahwa kesabaran serta ketulusan adalah emas murni yang tak akan pernah pudar dimakan zaman. Desa Waringin pun terlelap dalam pelukan malam yang damai, menyisakan mimpi manis bagi siapa saja yang mendengarkan cerita ini. Tidurlah yang nyenyak, wahai jiwa-jiwa yang lelah. Biarkan ketenangan menyelimuti hatimu seperti selimut sutra yang hangat, sampai matahari esok menyapa dengan harapan baru. Selamat malam. Malam kini telah benar-benar larut di desa Waringin. Bulan yang tadi bersinar terang kini mulai perlahan tertutup oleh awan tipis yang berarak pelan, seolah menarik selimut bagi bumi yang lelah. Angin malam yang berhembus tidak lagi kencang, melainkan berubah menjadi semilir lembut yang membelai pucuk-pucuk daun kelapa, menciptakan suara kresek halus yang menenangkan, seperti bisikan ibu yang sedang menidurkan anaknya. Di rumah Joglo tua keluarga Sastro, semua lampu telah padam, kecuali satu lampu templok kecil di beranda yang apinya menari-nari kecil tertiup angin. Di dalam sana, Sari, Aryo, Nyai Ratih, dan Laras telah hanyut dalam mimpi mereka masing-masing. Tidak ada lagi mimpi tentang harta yang menyilaukan. Tidak ada lagi mimpi buruk tentang kehilangan tanah. Mimpi mereka malam ini sederhana, mimpi tentang sawah yang hijau, tentang benang yang terjalin indah, dan tentang tawa yang bergema di ruang makan. Mereka tidur dengan senyum yang tersungging di bibir. Sebuah kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan emas permata. Kedamaian yang lahir dari hati yang saling memaafkan dan menerima. Bahkan Bok Darmi pun tidur dengan mendengkur halus di kamarnya yang nyaman, ditemani kucing belang 3 yang melingkar di kakinya. Hantu-hantu masa lalu yang dulu membayangi rumah itu. Hantu keserakahan, hantu gengsi, dan hantu ketakutan. Semuanya telah pergi, terusir oleh cahaya ketulusan yang dibawa oleh seorang wanita sederhana. Rumah itu kini bernapas lega. Kayu-kayunya tidak lagi merintih menahan beban amarah, melainkan berdiri kokoh melindungi kehangatan di dalamnya. Di luar, suara jangkrik dan katak bersahut-sahutan membentuk orkestra alam yang monoton. Namun, syahdu, sungai yang mengalir di ujung desa terus bergemiricik, membawa air kehidupan menuju muara, mengajarkan kita bahwa hidup harus terus mengalir, melewati bebatuan dan rintangan, hingga akhirnya menemukan ketenangan di samudra yang luas. Desa Waringin telah mengajarkan kita malam ini bahwa kemuliaan seseorang tidak dilihat dari apa yang ia kenakan, tapi dari apa yang ia lakukan saat badai datang menerpa. Sekarang, wahai pendengar yang budiman, saatnya bagimu untuk memejamkan mata. Lepaskanlah segala beban pikiranmu hari ini. Letakkanlah segala kekhawatiranmu di tepi tempat tidur. Biarkan kisah Sari dan keluarganya menjadi pengingat bahwa selalu ada jalan keluar bagi mereka yang sabar. Dan selalu ada pelangi setelah hujan badai. Tubuhmu butuh istirahat. Jiwamu butuh ketenangan. Bayangkan kau sedang duduk di beranda rumah Joglo itu, merasakan angin sejuk yang menyentuh kulitmu, mencium aroma bunga sedap malam yang harum, dan mendengar suara alam yang mendamaikan. Napasmu semakin pelan, semakin teratur. Kelopak matamu semakin berat, semakin berat. Malam sudah sangat tua. Bintang-bintang menjaga tidurmu. Tidak ada lagi yang perlu dikejar malam ini. Semuanya sudah cukup. Semuanya baik-baik saja. Selamat tidur. Mimpi yang indah.
Sampai jumpa di cerita malam berikutnya.